Halo Gabuters, selamat datang di RN Movie. Berjumpa lagi dengan saya Rana. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Two Guns. Film ini banyak sekali menampilkan aksi-aksi yang menarik yang menurut saya film ini sangat seru sekali ya. Baik, tanpa banyak ngengung lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo. Mari kita lalajo. Silent. Di awal film kita diperlihatkan dua orang pria yang bernama Bobby dan juga Stickman. Stickman memasuki ke sebuah kafe sedangkan Bobby menuju ke sebuah bank. Mereka berdua berencana untuk merampok bank yang Bobby datangi. Bobby sendiri bertugas untuk melihat situasi di dalam bank, sedangkan Stickman bertugas untuk memantaunya dari kejauhan. Setelah melihat keadaan di dalam, Bobby menghampiri Stick yang berada di kafe. You know what? I'm making an executive. Ma'am, ignore everything he said. Okay? Just bring me some coffee and. Setelah itu mereka pun melancarkan aksinya dengan membakar kafe tersebut. The wheels on. Shake the wheels. Shake the wheels. Is everybody out? I'm gonna need your stuff. We should go. What? No, you Say it. Never rob a bank across from Dino Spencer. Kemudian kita dibawa flashback ke 1 minggu sebelumnya. Terlihat Stick dan Bobby mendatangi Papi Greco yang mana ia merupakan pimpinan kartel narkoba terbesar di Meksiko. Lalu Bobby menemui Papi untuk bertransaksi dengannya. Bobby membawa sebuah tas yang berisi sejumlah paspor yang telah dipesan oleh Papi. Kemudian Papi memberikan bayaran berupa uang tunai. Namun Bobby meminta agar ia dibayar dengan kokain seperti kesepakatan awal mereka. Papi sendiri memberikan uang itu karena ia tidak mempunyai lagi stok kokain yang seperti diminta oleh Bobby. Mendengar hal itu, Bobby mengembalikan uangnya dan mengatakan, "Bayarlah di lain waktu jika kau sudah memiliki kokain itu." Kemudian Bobby keluar menemui Stick dan mengajaknya pergi dari sana. Namun sebelum Stick pergi, Stick memperlihatkan kebolehannya dalam menembak. Dan mereka pun pergi dari sana. Setibanya mereka di perbatasan Meksiko, mereka pun tertangkap karena gerak-gerik mereka terlihat mencurigakan. Mereka pun digelandang dan diinterogasi di tempat yang berbeda. Bobby diinterogasi oleh agen DIA yang bernama Jessup. Dan fakta yang mengejutkan, ternyata Bobby ini merupakan agen DIA yang sedang melakukan penyamaran yang mana Stick tidak mengetahui tentang hal ini. Stick sendiri diinterogasi oleh seorang wanita yang bernama Debbie, yang mana dia merupakan rekan dari Jessup dan juga Bobby. Jessup kemudian bertanya kepada Bobby mengenai misinya, yang mana Bobby menjelaskan bahwa misinya telah gagal karena Papi Greco tidak memberikan kokain tersebut. Tetapi Bobby meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan misinya. Jessup pun memberikan kesempatan lagi kepada Bobby. Singkat cerita, ketika mereka telah dibebaskan, Bobby menemui Stick di rumahnya untuk kemudian mengajaknya merampok uang milik Papi Greco. Dan tanpa pikir panjang, Stick pun menerima tawaran tersebut dan langsung memata-matai rumah dari Papi Greco. Di sana mereka melihat anak buah dari Papi Greco datang menemui Papi dan lantas pergi dengan membawa sebuah koper. Kemudian Stick dan Bobby mengikutinya. Dan inilah awal cerita sebelumnya yang mana mereka membakar sebuah kafe di depan bank tempat Papi Greco menyimpan uangnya. Dengan tujuan agar kafe itu tidak ada pengunjung saat mereka melakukan aksi perampokan pada esok harinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Bobby sedang asik bersama seorang wanita yang tak lain adalah rekannya sendiri, yaitu Debbie. Di lain tempat, Stick terlihat menemui dua orang marinir yang ternyata Stick merupakan anggota marinir yang ditugaskan untuk menangkap Papi Greco. Di sana Stick menemui atasannya yang bernama Queens. Queens sendiri telah mengetahui aksi perampokan yang akan dijalankan oleh Stickman. Maka dari itu Queens menyiapkan perlengkapan senjata untuk misinya esok hari. Lalu Queens berpesan kepada Stick untuk membunuh Bobby saat misinya sudah selesai. Keesokan harinya tibalah waktunya untuk mereka beraksi. Stick dan Bobby masuk ke dalam sebuah bank tersebut sembari menodongkan senjata. Mereka pun bergegas menuju brankas, lalu Stick menaruh semacam peledak ke brankas tersebut karena brankas tersebut terkunci sangat rapat. Setelah itu mereka langsung memindahkan uang tersebut ke dalam mobil.
Dan tanpa berpikir panjang mereka pun bergegas pergi meninggalkan bank tersebut lalu berhenti di sebuah gurun. Saat membuka pintu belakang mobil dan melihat uang itu, mereka merasa curiga dan bertanya-tanya milik siapakah uang sebanyak itu. Dan di saat yang bersamaan Stick menodongkan pistolnya ke arah Bobby. Begitupun dengan Bobby yang sudah siap menembaknya. Namun karena Stick lebih cepat, akhirnya ia menembak Bobby lebih dulu. Dan Bobby pun terkapar. Di sini Stick pun akhirnya tahu bahwa Bobby adalah seorang anggota DIA. Kemudian Stick bergegas meninggalkan Bobby di gurun tersebut. Di lain tempat, seorang anggota CIA mendatangi bank yang telah dirampok oleh Stick dan juga Bobby. Dan ternyata uang yang telah dicuri tersebut bukan hanya milik Papi Greco, melainkan uang tersebut juga milik agen CIA. Sementara itu Stick telah berada di markasnya dan menyerahkan uang hasil rampokan itu kepada Queens, yang mana uang itu senilai 43 juta dolar. Dan di sini pula Queens menanyakan tentang Bobby, dan Stick mengatakan bahwa dia telah membunuhnya. Namun Queens yang tidak percaya, ia kemudian bergegas pergi untuk memastikan kebenarannya langsung ke lokasi. Dan di waktu yang bersamaan ternyata Bobby selamat dan pergi berjalan kaki. Kemudian menghentikan sebuah mobil, lalu ia mencuri mobil itu lalu segera pergi dari sana. Kemudian Queens dan timnya pun sudah sampai di lokasi, dan di sana mereka tidak menemukan mayat Bobby. Dan hal itu membuat Queens sangat murka dan marah dan akan menangkap Stick. Akan tetapi Stick yang menyadari hal itu pun melawannya dan mencoba kabur dari sana, dan kemudian terjadilah baku tembak. Akhirnya Stick pun berhasil untuk melarikan diri. Di sisi lain Bobby terlihat mendatangi suatu tempat yang mana ternyata tempat tersebut merupakan klinik hewan. Di sana Bobby meminta kepada dokter yang bertugas di tempat tersebut untuk mengobati luka tembaknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Bobby sedang mengikuti Debbie hingga sampailah di sebuah tempat. Lalu Bobby menemui Debbie dan membicarakan perihal perampokan bank dan penembakan yang telah dilakukan oleh Stick kepada dirinya. Dan di lain tempat di klinik hewan yang Bobby datangi, dokter yang menanganinya diinterogasi oleh agen CIA. Agen CIA itu mencurigai karena adanya mobil off-road yang diparkir di sana. Karena mobil tersebut telah dicuri dan ia pun menanyakan tentang siapa yang telah dia obati. Di sisi lain Bobby mendatangi rumah Stick, namun sayangnya Stick tidak berada di rumah tersebut. Akan tetapi Stick berada di atap gedung lain dan bersiap dengan senjatanya untuk menembak Bobby. Lalu Stick menghubungi Bobby melalui telepon di rumahnya. Di sini mereka masih salah paham dan tidak saling percaya karena mereka berdua tidak mengetahui identitas satu sama lain. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Queens dan anak buahnya datang ke sana. Yang tentu saja untuk memburu Stick, yang lalu Stick pun memberikan arahan kepada Bobby untuk segera pergi dari tempat itu. Karena jika tidak Bobby akan dihabisi oleh Queens dan anak buahnya. Di tempat lain, atasan Bobby yang bernama Jessup didatangi oleh agen CIA untuk menanyakan perihal perampokan yang telah dilakukan oleh Bobby. Lalu tak lama kemudian secara kebetulan Bobby mendatangi rumah atasannya tersebut. Bobby yang tua kaya hanya bisa menuruti perintah dari agen CIA tersebut. Agen CIA itu menanyakan tentang keberadaan uangnya. Namun Bobby mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana uang tersebut. Kemudian Bobby diancam oleh agen tersebut dengan membuat seakan-akan Bobby telah membunuh si Jessup. Kemudian Bobby diminta untuk mengembalikan uang kepada agen tersebut. Dan jika tidak, maka ia akan membusuk di penjara. Singkat cerita, Bobby mendatangi kediaman Papi Greco dan menanyakan perihal uang yang dirampoknya. Namun tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang mana ternyata itu adalah Stickman.
Di sini Bobby dan Stick berdebat tentang siapa yang telah menangkap Papi lebih dulu. What I'm thinking? You know what I'm thinking? What? Hingga akhirnya Stick bergegas pergi meninggalkan Bobby. Bobby pun tidak tinggal diam, ia pun langsung mengejarnya dan setibanya mereka di sebuah tempat mereka pun berkelahi. Dan setelah lelah dengan semuanya, akhirnya mereka pun berhenti. Di sini Stick memberitahukan kepada Bobby perihal identitas aslinya. Kemudian mereka berdua pun akhirnya berdamai lalu bekerja sama untuk membawa Papi Greco. Kemudian mereka berdua membawa Papi Greco ke garasi rumah Debbie. Namun Debbie tidak mengetahui bahwa mereka berada di sana. Tak lama setelah itu Debbie pun datang. Hingga ia akhirnya terkejut melihat hal tersebut. Yang tanpa persetujuan darinya, Bobby dan Stick menculik pemimpin kartel narkoba tersebut dan membawa ke rumahnya. Di mana hal itu akan membuat keselamatan mereka bertiga sangat terancam. Saat Stick memeriksa keadaan Papi Greco, ia merasa seperti ada seseorang yang datang. Bobby yang mendengar hal itu, ia lalu berlindung dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Sementara itu Papi Greco berhasil kabur dan ia merampok sebuah mobil dari seorang wanita. Ia pun kemudian menghubungi anak buahnya untuk mengejar Bobby dan juga Stick. Singkat cerita, saat Bobby dan Stick dalam perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh sekelompok anak buah Papi Greco. Dan anehnya Debbie menghilang setelah kejadian itu terjadi. Mereka berdua pun akhirnya ditangkap oleh Papi Greco dan diinterogasi sembari dipukuli. Lalu Papi Greco menyiksa mereka untuk membalaskan dendamnya. Namun di tengah itu semua, Bobby memikirkan sesuatu untuk menyelamatkan diri dengan mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan uang Papi Greco. Akan tetapi sebenarnya mereka tidak mengetahui di mana uang tersebut berada. Mendengar hal itu, Papi yang percaya terhadap Stick dan juga Bobby, akhirnya mereka pun dilepaskan. Namun dengan syarat Papi memberikan waktu 24 jam kepada mereka untuk membawa kembali uang tersebut. Karena jika tidak, Debbie yang ternyata telah disandra oleh Papi akan segera ia bunuh. Dan mereka berdua pun akan bernasib yang sama. Singkat cerita, di malam harinya Stick mengatakan kepada Bobby mengenai uang tersebut. Stick menduga bahwa uang tersebut berada di markas angkatan laut yang telah dibawa oleh Queen saat Stick menyerahkan uang kepadanya waktu itu. Keesokan harinya mereka menemui teman lama Stick untuk meminta persenjataan untuk melakukan aksi mereka, yaitu untuk menerobos masuk ke angkatan laut Amerika. Di hari yang sama, Bobby dan Stick pun melancarkan aksinya tersebut. Kemudian Stick menuju ke ruangan Laksamana yang bertujuan untuk membeberkan tentang kelicikan Queens. Sementara Bobby mencari ruangan Queens untuk mengambil uang tersebut. Namun ternyata setelah mendengar keterangan dari Stick, sang Laksamana mengatakan tidak mau ikut campur. Karena hal itu akan merusak reputasi angkatan laut. Bahkan sang Laksamana mengusir Stick. Di lain tempat, Bobby berhasil menemukan ruangan Queens. Dan karena berangkasnya terkunci, Bobby memaksa Queens untuk membuka berangkas tersebut. Di sini akhirnya Queens memberitahu sebuah fakta bahwa Queens bekerja sama dengan Debbie untuk memperalat Bobby dan juga Stick guna melancarkan aksinya. Bahkan saat berangkasnya dibuka, uang tersebut tidak ada di sana. Queens mengatakan bahwa uangnya telah disimpan oleh Debbie dan akan digunakan untuk kesenangan mereka saat mereka sudah menghabisi Stick dan juga Bobby. Namun tiba-tiba anak buah Queens masuk ke dalam ruangan dan memergoki mereka. Dan di saat itu juga tim Navy sudah datang untuk menangkap Bobby dan juga Stick. Melihat hal itu, Bobby pun bergegas pergi lalu dia pun menyamar sebagai angkatan laut di sana. Saat di perjalanan tiba-tiba Bobby ditelepon oleh Papi Greco. Papi mengatakan bahwa Bobby sudah terlambat dan Debbie akan segera dibunuh. Hingga saat ini mereka berdua kebingungan karena tidak mengetahui keberadaan uang tersebut. Ditambah lagi Debbie yang tahu letak uang tersebut kini telah tewas. Stick kemudian mengatur sebuah rencana untuk menghabisi Papi Greco dan juga Queens dengan cara menjebaknya. Sementara itu Bobby pergi ke sebuah hotel di mana Bobby pernah menemui Debbie di hotel tersebut. Dan ketika Bobby memeriksa kasur di kamar itu, dia menemukan uang yang sedang dia cari.
Di saat itu juga Bobby menghubungi agen CIA untuk mengembalikan uang tersebut. Dengan syarat, Bobby terbebas dari ancaman tuduhan atas kematian Jessup dan bisa hidup dengan tenang. Keesokan harinya, Stick mengundang Papi Greco untuk mengembalikan uangnya. Di waktu yang bersamaan, Stick mengundang pula Queens dengan tawaran yang sama. Rencananya, Stick ingin mengadu domba antara Papi Greco dengan Queens. Namun ternyata sang agen CIA juga telah tiba di sana. Dan yang telah mengundangnya adalah Bobby dengan membawa mobil yang penuh dengan uang. Bobby kemudian memberikan kunci mobilnya kepada agen CIA dengan syarat ia bisa terbebas dari segala ancaman tuduhan. Tetapi saat mereka berjalan beberapa langkah, tiba-tiba kemudian mereka berdua pun mencoba melarikan diri ke sebuah kandang. Namun sayangnya Queens dan agen CIA tersebut berhasil menemukan mereka berdua. Dan hal inilah yang membuat kondisi semakin rumit. Tetapi berkat kekompakan mereka, Bobby dan Stick serentak menembak tepat ke arah musuhnya tersebut. Fucking around. Tell Mr. Stigman to do this. Stig, Yeah, you my people, right? that's correct. Kemudian mereka mendatangi Papi Greco yang sedang sekarat, lalu menembaknya dan setelah itu Bobby dan Stick pun pergi meninggalkannya. Oh, listen, one more thing. Di akhir cerita, Stick mengajak Bobby kembali beraksi merampok bank. Namun Bobby menolaknya, karena ternyata uang yang kemarin dilenyapkan tidak semuanya ia bawa. Ia masih menyimpan sebagian dari uang tersebut. Dan film pun berakhir. Gila sih ini, kalau menurut saya dua orang cerdas disatuin kayak begini ya wis bobol dah tuh bang. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di lain video. Sekian dari kami dan salam RN Movie.